Jadi Bapak berharap untuk materi Bapak bisa diterima dengan baik dan ini bisa jadi pembelajaran nanti ketika kita sudah bisa tatap muka. Jadi di mesin nanti bisa diaplikasikan di mesin. Oke, tanpa meluangkan waktu, Bapak akan segera coba menyelesaikan agar tidak terjadi materi kehabisan waktu seperti kemarin. Oke, yang pertama sebelum kita mulakan kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, untuk materi Bapak adalah untuk CNC bubut. Di sini sudah ada 13 orang yang aktif. Boleh Bapak minta videonya dihidupkan saja, kecuali yang tadi ada satu orang yang sudah minta izin ke Bapak karena sambil bekerja, jadi nggak bisa nengokkan video, tetapi posisi tetap aktif nanti. Itu ada si siapa? Dendi sambil kerja, jadi dia, Pak saya nggak bisa aktifkan video, cuma suara tetap saya ikut Pak, gitu. Oke. Untuk yang tidak sambil kerja, silahkan sambil dihidupkan videonya agar Bapak juga bisa melihat kemampuan atau kendala-kendala yang terjadi nanti waktu Bapak ngajar. Oke, Bapak langsung materinya. Jadi gini, untuk CNC bubut yang pertama kali yang kita perhatikan adalah bagaimana kita membuat program. Nah, untuk membuat program itu sendiri, basicnya adalah menggunakan koordinat. Nah, untuk koordinat sendiri, kemarin Bapak sudah sampaikan melalui sketsa. Tetapi untuk hari ini Bapak langsung saja, jadi Bapak menggunakan software yang ada di komputer. Kebetulan karena basicnya komputer, jadi software ini Bapak hanya bisa tengokkan, kalian nanti nyobanya software yang di HP saja. Jadi software yang di komputer yang sederhana namanya software Simco. Kebetulan Bapak sudah aktifkan, Bapak akan buka, nanti silahkan perhatikan, Bapak akan mengulaskan sedikit tentang koordinat dulu. Jadi softwarenya namanya Simco. Bapak aktifkan dulu Simco Bapak. Simco, ini Simco. Oke, ini Bapak pakai backplot dulu saja. Gambar Bapak sudah kelihatan? Di layarnya sudah kelihatan ya gambar Bapak ya? Kelihatan Pak. Jadi ini adalah, ini Bapak kasih lihat yang solid animation dulu. Di software ini kita bisa sampaikan bahasanya nanti ada pekerjaan di mesin bubut. Ini yang abu-abu ini kita ibaratkan adalah benda kerja. Yang kuning ini kita ibaratkan adalah tool-nya. Nah, nanti ketika ini benda bekerja, ini akan mengikuti program yang ada di sampingnya. Ketika ini Bapak jalankan, seperti ini, dia akan jalan langsung membubut seperti itu. Cuma ini ada yang kesalahan, tapi nanti Bapak akan sebutkan kesalahannya apa. Jadi ini benda kerja, pergerakan tool ini akan menyesuaikan koordinat yang ada di sebelahnya sini. Nah, nanti masalah pengertian dari perintah-perintahnya, itu nanti Bapak akan jelasin nanti. Yang pertama, tolong dilihat, ini kalau ini kita sebut sebagai solid animation. Jadi ini Bapak memperlihatkan animasi dalam bentuk solid. Nah, kalau yang ini Bapak lihatkan dalam bentuk dia grafik. Akan lebih mudah Bapak jelasin ke grafik dulu. Nah, di grafik ini yang digambarkan adalah setengah daripada benda kerja kita. Jadi ini ada benda kerjanya, tapi yang digambar adalah setengahnya. Dan titik yang di senternya sini, yang tepat di sumbunya sini, ini adalah titik daripada ujung depan center daripada benda kerja. Bapak kemarin udah jelasin. Jadi depan dari benda kerja kita disebut sebagai titik senternya atau titik nolnya. Titik nol di posisi ini adalah 0,0. Ini kalau Bapak gerakan, tolong perhatikan ada
tanda segitiga warna merah ini. Di segitiga warna merah ini adalah toolnya. Nah, maaf, yang warna biru, yang warna biru ini. Ini warna biru ini toolnya. Jadi ini mulaikan dari titik nolnya. Mulai dari titik pertama kali dia bergerak. Jadi yang titik awal bergerak ini koordinatnya adalah, tolong lihat di kursor Bapak. Di kursor Bapak ini X0, Z5. X itu adalah sumbu. Sebentar, Bapak coret-coret di sana. Ini adalah warna biru, nggak begitu nampak ya. Bapak ganti warna putih ini. Yang ini adalah sumbu Z. Kalau dia ke kanan namanya Z plus. Kalau ke kiri dia namanya Z min. Ini Bapak coret-coret jadi agak miring-miring ya. Nah, di sini koordinatnya adalah Z5. Kalau Z5 berarti posisinya 5 mili di depan benda kerja. Ini 5 mili. Kalau ke sana kan minus. Berarti kalau ke sana minus semua, kalau ke kanan berarti plus. Berarti titik awal benda ini, program ini bekerja, itu mulai dari titik 5. X-nya 0. X-nya 0 berarti dia tidak naik maupun tidak turun. Kalau turun dia X min, kalau dia naik dia X plus. Bisa dipahami ya? Nah, kalau X-nya 0 berarti dia ada di center yang ada di tengah-tengah sini. Oke, harapan Pak bisa dipahami ya. Jadi kalau 0,5, X 0,5 berarti dia ada di sini. Ada di titik sini. 0,5. Oke. Kemudian M3 S600 itu artinya M3 itu berputar searah jarum jam. Jadi kalau kalian pernah lihat mesin bubut itu bekerja, benda kerjanya diputar, pahatnya makan. Sehingga dia jadi profil yang kita inginkan. Nah, putaran daripada benda kerja, kalau di CNC itu ada M3 dan M4. M3 itu searah jarum jam, M4 itu berlawanan jarum jam. Oke. Nah, jadi sebelum dia itu pahat kena benda kerja harus diputar dulu dengan perintah M3. Kemudian nanti ada perintah G01. Kalau di atas ini ada G00. G00 itu adalah gerak cepat tanpa pemakanan. Jadi pahat bergerak secara cepat, yang ini. Pahat bergerak secara cepat tanpa pemakanan. Karena kalau dia cepat nggak boleh kena benda kerja. Kalau kena benda kerja artinya nabrak. Oke, Mbak lanjutin. Jadi pahat datang dari luar masuk ke sini. Dari sini baru pahat, benda kerja diputar, M3 S600. 600 itu adalah putaran spindle. Putaran spindle itu 600 kali dalam 1 menit. Dia satuannya RPM, radian per menit. Jadi 600 putaran dalam waktu 1 menit. Kemudian di bawahnya dia ada perintah G01. Di G01 ini dia gerakannya tidak cepat lagi, tapi dia gerakannya secara perlahan-lahan. Cek ada yang mau masuk enggak ada. Jadi dia bergerak secara perlahan-lahan dengan kecepatan F100. F100 ini satuannya adalah milimeter per menit. Jadi 100 mm ditempuh dalam 1 menit. Seperti itu. Ke koordinat X0, Z0. Kalau dia X0, Z0 berarti dia tepat di center yang ada di sini. Kemudian dia bergerak lagi ke X4, Z0. X4, X plus berarti dia naik. Berarti dia di sekitar sini. X4, Z-nya 0. Z-nya 0 berarti dia tidak ke kanan, tidak ke kiri. Berarti tepat di sumbunya di sini. Oke. Perintahnya, kalau nggak ditulis G01 atau G00, maka dia perintahnya ngikutin perintah yang atasnya. Yang di atasnya ini G01 ini. Berarti dia naik ke atas dengan perintah G01. Kalau tidak ditulis berarti ngikut perintah atasnya. Kemudian dari titik sini dia bergerak dengan perintah G03. G03 ini adalah gerakan melingkar, gitu. Dia searah jarum jam. Jadi G03 dia terbentuk sehingga bentuknya adalah berlawanan jarum jam. G03 berlawanan jarum jam.
Kalau searah jarum jam kan putarannya seperti ini searah. Kalau dia berlawanan kan putarannya seperti ini. Nah, G03 itu adalah gerakan pahat berlawanan jarum jam. Maka dia gerakannya seperti ini. G03 berarti dia gerakan berlawanan jarum jam atau CCW ke koordinat X20 Z-8. Jadi di titik sini X-nya adalah 20. Tolong diingat, nilai X sama dengan diameter. Diameter ya ini ya. Diameter itu berarti dari sini sampai sini. Ini adalah 20. Kalau yang setengahnya sendiri berarti di sini adalah 10. Ini 10. Kalau yang ditulis itu X itu adalah nilai diameternya. X20 Z-8. Sekarang Bapak mau jelasin sedikit. Kemarin Bapak ulang sedikit. Di sini ada R8. R8 itu kalau kita anggap ini adalah setengah lingkaran atau seperempat lingkaran seperti ini. Gitu. Seperempat lingkaran, kalau ini 8, maka ini juga 8. Sedangkan di sini tadi sudah kita ketahui itu adalah 4. 4 itu berarti adalah jarak dari sini ke sini 4. Berarti adalah 4. Jadi gini. Jadi ini 4. Ini ditambah 8, ditambah 8. Berarti berapa? 8 tambah 8, 16, tambah 4, 20. Berarti 20. Jarak yang sini adalah 20. 20. Ini adalah 20. Oke. Nah, jarak dari sini ke sini adalah 8. Jadi dia nilai Z-nya adalah minus 8, X-nya adalah 20. Dari titik sini dia bergerak lurus. Kalau lurus berarti yang bergerak Z-nya saja. Kita tengok perintahnya G01. Kalau dia tidak melingkar berarti dia gerakannya G01. Nah, G01 X-nya tetap sama, karena yang bergerak hanya nilai Z-nya saja. Dari minus 8 bergerak menjadi minus 15. Kemudian di G02, kebalikan daripada G03. Kalau G02, dia arahnya adalah tadi searah jarum jam. Searah jarum jam yang ini. Ini searah jarum jam. Jadi dia membentuk permukaan cekung. Gitu. Permukaan cekung. Nah, di permukaan cekung ini, dia menuju koordinat berapa? Di sini sudah diketahui, X-nya 30, Z-nya min 20. Berarti tingginya ini, yang sampai bawah, ini adalah 30. Tahunya 30 dari mana? Di soal itu, kalau nggak salah, dia R-nya 5. Ini 5 R-nya. Berarti yang tadi ini 20, betul? Yang sini ini 20. Gitu. Ditambah 5, yang atas, ditambah 5 yang bawah. Berarti total 30. Jadi ini 30 dapatnya dari mana? 20 tambah 5 tambah 5. Kemudian di sini Z-nya min 20. Min 20 dapatnya dari mana? Sini 15. 15 ditambah radiusnya adalah 5. Berarti 15 tambah 5 sama dengan 20. Seperti itu. Nah, gerakannya ini seperti ini, dia ngikutin prosesnya dari sini, bergerak ke sini lagi. Ini gerakannya lurus atau melengkung? Ini gerakannya lurus. Kalau lurus, berarti dia G01. Nah, ini yang kita sebut dengan tirus. Tirus. Jadi kalau ada bubut bentuknya tirus, dia berarti gerakannya miring. Kalau gerakan miring kita perhatikan, X-nya berubah, Z-nya juga berubah. Yang ini. Dari 30 jadi 35. Dari ini dari yang ini, maaf. Dari 35 jadi 50. Sebentar, ini Bapak Anda sebentar. Ini perhatian. Dari 35 jadi 50. Dari 20 jadi minus 50. Jadi X-nya bergerak, Z-nya juga bergerak. Maka dia akan membentuk gerakan tirus. Dari sini dia bergerak naik ke atas, ini Z, maaf. Ketutup, saya ulang. Ini, sampai di titik sini. Dia bergerak ke X60,
X-nya berubah, 50 ke 60, Z-nya tetap. Maka dia bergerak hanya naik saja ke atas. Kemudian dari sini baru bergerak nilai Z. Z-nya di sini itu dari posisi 50 bergerak ke 100. Berarti dia bergerak ke belakang. Karena nilainya minus. Nah, sekarang kita akan coba jalankan simulasinya. Kalau ini simulasi berjalan, maka tanda yang biru ini dia akan bergerak. Kita perhatikan. Bentar, ini Pak silang dulu. Oke. Ini Pak gerakin. Nah, toolnya nanti dia akan bergerak. Ini warna biru itu bergerak. Ini bergerak naik. Ini adalah X4 Z0. Kemudian ini bergerak G03 dari 20 X20 Z-8 radius 8. Kalau G03 tulis R-nya, radiusnya. Kemudian ini bergerak ke belakang, Z-nya -15. Kemudian ini bergerak lagi, ini bergerak seperti ini terus, ini naik ke atas, baru ini lurus ke belakang. Jadi kalau dia ke belakang atau ke kiri, itu berarti Z-nya yang bergerak. Tapi kalau dia ke atas, berarti nilai X-nya bergerak. Kalau dia bergerak miring, berarti dia bergerak X maupun Z bergerak. Kalau radius, pasti X sama Z-nya juga bergerak. Oke, ini Mbak kasih lihat untuk solid animasi. Jadi di solid animasi, dia bentuknya seperti ini. Tunggu sebentar, ini. Nah, ini nanti di sini akan kelihatan pekerjaan kita salah. Salahnya kenapa? Kalau ini kita lihat, dia makannya langsung tebel-tebel. Jadi kalau ini Bapak pakai diameter keseluruhan ini, yang paling besar ini adalah X60, berarti dia makan 60 mili langsung, atau makan 6 cm langsung. Itu pasti nggak mampu. Makan kalau di mesin bubut, itu biasanya cuma 1 mili saja, atau setengah mili. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi ini pekerjaan Bapak ini masih salah. Kenapa salah? Karena ini masih program manual. Kalau ini dibuat, gerakannya nanti jadinya programnya jadi panjang sekali. Kenapa panjang? Karena satu gerakan, ini Bapak sampaikan dari tampak samping dulu. Gerakan itu, ini, jadi gini, sebentar, ini Bapak coret-coret lagi. Gerakan kalau di mesin bubut, dia gerakannya harus seperti ini. Pahat bergerak turun dulu, terus pahat bergerak ke sini, terus pahat bergerak naik ke atas, pahat bergerak kebalik sampai sini, pahat bergerak lagi, lebih dalam lagi, pahat bergerak lagi ke sana, dan seterusnya. Artinya satu siklus, kita nyebutnya ini satu siklus itu dia terdiri atas 4 gerakan. Jadi gerakan turun, gerakan makan, ini gerakan makan, pembebasan pahat, kemudian ini gerakan bebas ke belakang, baru turun lagi, seperti itu. Jadi gerakan siklusnya ini panjang. Nah, permasalahannya adalah ketika dia makan, dia makannya nggak boleh lebih dari 1 mili untuk kasus ini. Berarti siklusnya nanti jadi panjang sekali. Nah, karena itu di mesin bubut itu ada program yang memudahkan untuk dia itu kita tidak perlu membuat program panjang, tapi dia melakukan gerakan perulangan yang disebut sebagai program siklus. Program siklus seperti ini. Ini Bapak matikan dulu. Nah, sebentar. Ini Bapak hapus semuanya dulu. Clear all. Oke. Jadi gini, programnya namanya program siklus. Kalau program siklus ini dijelasin, nanti seperti ini. Bapak kasih contoh dulu. Ini kalau dia dijalankan, nanti dia jalannya adalah step by step. Tuh ya, enggak kelihatan. Tunggu sebentar, ada kesalahan program. Nah ini. Nah, programnya bentuknya seperti ini. Jadi dia nanti gerakannya akan melakukan pemakanan berulang. Seperti itu. Nah, dia balik lagi, kemudian dia makan ulang. Jadi makanya dia per berapa mili sesuai dengan program yang kita kasihkan. Nah, pemakanan mesin bubut itu bentuknya seperti ini. Bapak hanya sayangkan kalian belum pernah megang mesin bubut. Kalau sudah megang mesin bubut, mesti pelajaran Bapak akan mudah diikutin.
Tapi oke, karena ini Iya, Pak. kondisinya COVID, jadi Bapak semaksimal yang Bapak bisa jelasin. Seperti itu. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, di program itu dia tinggal menambahkan, programnya sebenarnya sama, tapi yang ditambahin hanya ini, G71 ini. Jadi program yang ditambahkan hanya seputar ini saja. Yang di bawahnya sama semua. Oke, jadi dia hanya menambahkan programnya namanya G71. Nah, nanti Bapak akan jelasin di CNC Simulator, karena kalian tidak nyoba di Simco. Tapi yang kalian coba adalah di CNC Simulator. Nah, untuk memudahkan programnya Bapak akan copy dulu program awal seperti ini. Ini Bapak copy. Bapak akan pindahkan ke Simco. Nah, Bapak belum tahu, kalian sudah download Simco sudah belum? Sudah download software ini. Software ini bisa dibuka di HP. Kebetulan Bapak install namanya BlueStack. BlueStack itu kalau Bapak punya laptop, software Android bisa Bapak masukkan di BlueStack. Jadi Bapak bisa mengoperasikan melalui komputer. Sorry, Bapak belum pindahin. Ini Bapak pindahin. Oke, sudah kelihatan ada mesin bubut di situ? Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. ini yang sebetulnya kalian akan praktekkan di mesin. Kalau kalian sudah tatap muka, ini bisa kalian jalankan di mesin. Bentuk mesinnya seperti ini. Ini Bapak jelasin dulu cara menggunakan. Harapan Bapak kalian sudah menginstal dan sudah mencoba. Tampilan awal bentuknya seperti ini. Nah, di tampilan awal ini Bapak akan jelasin, di sini ada tombol, namanya tombol navigasi. Tombol navigasi ini berisi video. Jadi ini kamera sebetulnya. Kamera dari kamera 2 ada di depan, kamera 3 ada di atasnya, kamera 4 di tampak miring seperti itu, kamera 5 di depannya, kamera 1 itu ada gambar benda kerjanya. Ini Bapak masuk ke kamera 2 dulu. Di kamera 2 ini sampingnya ada tombol navigasi lain. Ini adalah pen atau dia menggerakkan. Jadi kalau kita mau menggeser ke kanan, ke kiri, dan segala macam, itu kita pakai pen ini. Kalau ini rotate, ini kita mau muter bentuknya, kita tengok di dalam mesin, seperti ini. Nah, kalau yang terakhir ini adalah zoom. Zoom berarti kita mau masuk ke dalam, ini bisa kita masuk ke dalam. Baru di dalam Bapak mau putar di dalamnya. Ini kalau kita mau tengok secara, Bapak mau enak nengoknya di bagian mana ya, misalnya. Nah, di sinilah misalnya enak. Kemudian ini Bapak buka ke lebih deketin lagi. Jadi Bapak bisa detail untuk melihat kerja mesin. Ini baru Bapak geser. Nah, kalau Bapak mau geserin seperti itu bisa. Oke, kemudian di sini ada ini satuannya. Ini satuan Inggris atau Rusia. Ini satuan milimeter atau inci. Ini nanti speaker bisa kita matikan, kita hidupkan. Low poly 3D ini untuk melihat gambar 3D-nya. Kemudian XZ ini untuk menampilkan persumbuannya. Kemudian ini menampilkan gerakan pemakanannya, dan seterusnya. Oke, Bapak langsung jalankan. Tolong kalian perhatikan, ada tombol lagi di sebelah kanannya. Di tombol pertama ini, Bapak akan buka dari awal. Ini sebentar, Bapak tadi kerjanya Bapak simpan dulu, biar Bapak nggak mengulang-ulang lagi. Ini Bapak kasih nama G71 saja. Oke, kalau kita mau kerja, pertama kali kita kerjanya seperti ini. Kalau kita membuka file baru, kita new project, kita klik di sini. File yang lama kita okekan saja seperti ini. Kemudian Bapak akan membuat file baru. File barunya sudah Bapak buat seperti itu. Tadi klik new project, kemudian kita okekan saja, maka nanti kita sudah berada di file baru. Jangan lupa nanti disimpan. Kalau kita sudah punya program yang sebelumnya, Bapak tinggal open saja. Tadi Bapak sebut G71, ini Bapak okekan. Nah, ini Bapak sudah membuka program Bapak ada di tampilan sini. Aduh, tinggal 10 menit lagi ya. Oke, Bapak akan bergegas. Ini tinggal 10 menit lagi. Jadi ini tampilan programnya. Tampilan programnya, ini programnya nanti ada program 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini kalau Bapak mau berpindah, tadi Bapak udah copy, tinggal Bapak pastekan saja. Nah, ini Bapak sudah mempastekan file Bapak. Kita bisa tulis di sini. Atau kalau tidak, silahkan ketik manual di sini.
Misalkan perintahnya kita mulangkan dari G00, misalkan G00 gitu. X-nya misalkan 25, Z misalkan 5 misalkan, dan seterusnya. Itu tinggal kita turunkan ke bawah pakai enter yang di sini. Oke, terus perintahnya lagi misalkan M3S600 misalkan. Nah, kita enter lagi dan seterusnya. Jadi kalau kalian belum ada filenya, Bapak minta kalian ketik secara manual. Ketik secara manual tinggal buka tombol keypad yang ada di bawah sini. Oke, ini Bapak hapus saja. Oke. Kemudian Bapak akan kasih lihat di sini kelebihan dari software ini adalah kita bisa setting. Jadi untuk mengoperasikan, pertama program bisa kita masukkan atau kita ketik. Setelah itu program Bapak setting untuk benda kerjanya. Di sini kelihatan ukuran benda kerjanya. Ukuran benda kerjanya tolong dilihat di sini L3. L3 itu adalah benda kerja yang tercekam di depan ragum. Karena panjang material Bapak itu adalah 100 Bapak tahunya adalah dari program Bapak. Ini. Di program Bapak ini panjangnya 100 karena dia paling panjang itu sampai Z-100. Berarti benda kerja harus terpasang lebih dari 100. Prinsipnya seperti itu. Jadi benda kerja di sini L3 itu posisinya 110. Ini sudah benar. Kalau kurang panjang tinggal ditambahin work piece length-nya. Jadi panjangnya Bapak tambahin, caranya tinggal dipluskan seperti ini atau dikurangkan seperti ini. Tinggal kita lihat Bapak maunya 110, berarti L3-nya 110. Kemudian diameter benda kerja, di program Bapak, di sini kelihatan, X yang paling besar adalah X60. Berarti Bapak mau setting benda kerjanya, biasanya tetap lebih besar dari 60. Jadi Bapak kasih, untuk diameter benda kerja ada 65. Kemudian clamp length ini adalah posisi dia tercekam, L2-nya. Ini nggak usah diganti pun nggak apa-apa. Yang jelas, yang Bapak minta, L3-nya dia harus lebih besar daripada panjang benda kerja kita. Karena kalau lebih kecil, berarti pahat itu nanti nabrak ke ragum. Itu nggak boleh. Kemudian tahap berikutnya adalah kita setting untuk tool-nya. Tool-nya kita buka di sini. Ini ada iklan. Jadi tool-nya kita setting. Ini kebetulan Bapak tadinya tool-nya bentuknya seperti ini. Kalian buka pertama tool-nya seperti ini. Kita keluarkan tool-nya. Tool-nya bisa kalian pilih. Tapi yang tanda gembok ini nggak bisa kita ambil. Bapak mau pakai tool 5. Cara pakai tool 5, tool-nya diklik, ditahan, dipindahkan ke turret nomor 1. Turret itu adalah posisi pemasangan tool-nya. Posisi letaknya, seperti itu. Ini sudah Bapak pasang, kemudian Bapak masuk ke program lagi, Bapak tinggal jalankan. Sekarang kita lihat, kalau kita jalankan, dia akan nabrak. Ini yang program yang pertama, karena makanya terlalu besar. Ini kita lihat ya. Suara Bapak coba aktifkan. Ini Bapak tutup lagi. Nah, dia crash. Crash itu artinya karena dia makan terlalu tebal. Kalau kita lihat posisinya, dia toolnya hanya sebesar ini. Tinggal 6 menit. Toolnya hanya sebesar ini, tetapi dia makannya sebesar ini. Maka dia nggak bisa. Maka dia akan teridentifikasi nabrak. Maka program ini Bapak ganti menjadi program siklus. Program siklus Bapak udah kopikan di program nomor 1. Ketika Bapak jalankan di program nomor 1 ini, kita akan lihat. Ini Bapak jalankan, tapi sini ada program yang tadi Bapak ganti. Ini Bapak ganti dulu. Sebentar. Oke. Jadi programnya Bapak sederhanakan seperti ini. Nah, ini Bapak akan jalankan. Cara menjalankannya, Bapak okekan dulu. Ini, benda kerja Bapak cek. Bapak mulai dari benda kerja baru. Panjangnya L3 110 sudah benar, diameternya 65 sudah benar. Yang penting dua ini yang kalian cek. Ini sudah, toolnya sudah terpasang atau belum. Ini kita tengok, tool ini pahat rata kiri. Ini sudah, ini pahat rata kanan. Karena dia gerakannya dari kanan ke kiri. Jadi ini sudah terpasang, Bapak masuk ke program, Bapak jalankan seperti ini Bapak tutup lagi.
Nanti kalau ketutup, Bapak minta dilanjutin lagi ya, sekali pertemuan lagi. Nanti kalau terclose, linknya Bapak kirimkan ulang. Yang tadi gerakan roughing, nah yang ini gerakan finishing. Nah, bisa kelihatan di sini. Benda kerja kalau kalian perhatikan sama atau berbeda dengan gambar yang di Simco. Coba ulang, nah, mesinnya udah berhenti. Ini kalau kalian perhatikan, programnya ini sama seperti di Simco, tetapi ternyata hasilnya berbeda. Yang ini cekung, baru yang ini cembung. Jadi ini programnya terbalik. Seharusnya dari cembung dulu, baru cekung. Tapi ini kebalik, dari cekung menjadi cembung. Berarti ini salah. Jadi kesalahan ini kenapa terjadi? Karena program yang di Simco dengan yang di CNC Simulator ini programnya sama, tetapi posisi toolnya itu berbeda. Kalau untuk yang di CNC Simulator, dia toolnya terpasang di depan benda kerja. Tapi kalau yang Simco, dia terpasang ada di belakang benda kerja. Maka tinggal kita rubah programnya. Jadi program kita rubah seperti ini. Yang pertama, programnya dia putarannya M03 sudah benar. Kemudian G02 sama 03-nya tinggal kita balik saja. Jadi yang 03 kita rubah jadi 02. Sebentar, ini. Nah, biar kelihatan yang Bapak edit yang mana. Ini 03 Bapak ganti dengan 02. Yang 02 Bapak ganti dengan G03. Seperti ini sudah selesai. Benda kerja Bapak ulangin. Ini Bapak jalankan ulang. Oh ya, Bapak minta maaf karena ini kan Bapak sambil rekam. Karena Bapak sambil rekam, berarti habis ini Bapak harus menyelesaikan rekaman dan itu bisa butuh waktu setengah jam. Jadi nanti kalau Bapak ulang, mungkin kita akan lanjut setengah jam atau lebih kemudian. Karena Bapak harus nunggu dulu rekaman yang Bapak ambil tadi itu selesai dulu. Gitu ya. Nanti tinggal tunggu informasi yang ada di grup WA saja.